Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OA05 dengan anggota saya sendiri Andri Yunizar, kemudian ada Pak Febriadi, ada Pak M. Zamroni Rahmatullah, dan ada Pak Theodorus Detwin. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir praktikum yang sudah kami susun mengenai Production and Operation Analysis yang telah kami rumuskan di laporan yang telah kami susun. Oke, untuk selanjutnya saya akan memulai. Next. Pendahuluan yang melatar belakangi praktikum ini, studi kasus yang diberikan yaitu La Familia Bike merupakan perusahaan manufaktur sepeda yang secara khusus memproduksi sepeda anak-anak berusia 7-10 tahun. Perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur seperti La Familia Bike ini. Kemudian melalui praktikum ini, kami mempelajari berbagai metode analisis produksi mulai dari forecasting, aggregate planning, MRP, MPS, lot sizing, hingga capabilities yang dituangkan dalam studi kasus pembuatan sepeda pada perusahaan La Familia. Metode-metode tersebut mendukung peningkatan efisiensi dan ketepatan keputusan operasional. Next. Rumusan masalah. Dalam hal ini kami merumuskan menjadi 3. Yang pertama, berapa banyak unit sepeda yellow bike yang harus diproduksi. Kemudian berapa estimasi pendapatan perusahaan di tahun 2002 dan 2023. Kemudian keputusan strategi apa yang sebaiknya diambil oleh La Familia. Next. Kemudian ada pun tujuan dan manfaat dari praktikum ini. Yang pertama, tujuannya adalah mengestimasi kebutuhan produksi sepeda, kemudian menghitung dan memproyeksikan pendapatan perusahaan, melakukan analisis kelayakan investasi, kemudian memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan manfaat yang didapatkan, yang pertama memberikan pemahaman praktis mengenai proses analisis kelayakan, kemudian melatih kemampuan dalam menyusun proyeksi keuangan, yang ketiga memberikan dasar analitis, dan yang keempat menjadi referensi akademik dan profesional dalam menghadapi dinamika kebutuhan produksi serta infrastruktur perusahaan. Next. Saya masuk ke metode yang pertama, yaitu forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan atau memprediksi kondisi atau hasil di masa depan berdasarkan data dan tren yang ada. Dalam hal ini, perusahaan La Familia melakukan forecasting dengan tujuan untuk menentukan nilai penjualan sepeda di periode berikutnya sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan operasi dan produksi. Adapun hasil metode forecasting yang paling optimal berdasarkan perhitungan yang sudah kami buat, yaitu time series decomposition, di mana terlihat efisiensi dan nilainya lebih optimum dari metode forecasting yang lain, seperti moving average, hold, and winters. Demikian dari saya lanjutkan ke Pak Febriadi, silakan. Saya lanjutkan untuk metode selanjutnya, yaitu aggregate planning. Aggregate planning adalah proses merencanakan output total dan penggunaan sumber daya secara keseluruhan dalam periode waktu menengah, biasanya 3-18 bulan ke depan. Tujuan utamanya adalah menyeimbangkan antara permintaan dan kapasitas produksi untuk meminimalkan biaya total sambil tetap memenuhi kebutuhan pasar. Hasil perhitungan dari kelompok kami dengan metode aggregate planning yang paling optimal dengan biaya termurah adalah dengan metode Zero Inventory Plan, yaitu ZIP. Dengan rincian minimum cost didapatkan 215 miliar rupiah. Assembly process dalam konteks Production and Operation Analysis merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan dalam merakit berbagai komponen menjadi produk akhir secara sistematis dan efisien. Assembly proses dirancang untuk meminimalkan waktu produksi, mengurangi pemborosan sumber daya, dan memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Secara keseluruhan, assembly proses dalam Production and Operation Analysis bukan hanya sekedar proses merakit produk, tetapi juga mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya, mengoptimalkan waktu produksi,
dan meningkatkan efisiensi operasional. Assembly proses yang telah kami susun adalah sebagai berikut. Gambar yang samping sebelah kiri yaitu assembly chart. Assembly chart ini menunjukkan proses perakitan sepeda secara bertahap dari komponen-komponen terkecil hingga menjadi satu unit sepeda yang lengkap. Untuk gambar sebelah kanan yaitu product structure. Product structure itu menunjukkan, mempresentasikan hierarki perakitan produk dari komponen terkecil hingga produk akhir, finish product, dengan tingkatan level yang menunjukkan urutan perakitan. Master Production Scheduling. Master Production Scheduling adalah elemen kunci dalam perencanaan produksi yang menentukan apa yang harus diproduksi, dalam jumlah berapa, dan kapan harus diproduksi dalam suatu periode tertentu. MPS berfungsi sebagai penghubung antara permintaan pasar dan kapasitas produksi, membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya, mengurangi pemborosan, dan memastikan produk yang tepat tersedia pada waktu yang tepat. Berikut hasil MPS yang telah kami hitung. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan produksi yang digunakan untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku, komponen, serta produk setengah jadi yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. Berikut kami sajikan salah satu perhitungan MRP dalam kelompok kami. Ini selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Zambroni. Silakan Mas Zambroni. Di sini kami menjelaskan terkait load sizing. Load sizing adalah strategi dalam manajemen produksi dan operasi yang digunakan untuk menentukan jumlah bahan atau komponen yang ideal untuk dipesan atau diproduksi dalam satu periode. Pendekatan ini berperan dalam pengelolaan inventaris, perencanaan produksi, serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan menerapkan load sizing, perusahaan dapat menekan biaya secara keseluruhan, mengatur kebutuhan material, dan menyusun jadwal produksi dengan lebih efisien. Berikut kami sajikan salah satu perhitungan lot dari kelompok kami. Dari perhitungan lot sizing yang dilakukan pada praktikum sebelumnya, dapat ditentukan biaya total yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan expected revenue sehingga bisa didapatkan expected profit. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Total loss that company must spend adalah 215 miliar. Kemudian expected revenue untuk Yellow Bag di tahun 2022 adalah 1,176 triliun dan 2023 di 1,336 triliun. Kemudian jumlah sepeda yang harus diproduksi adalah 553.468. Kemudian inventory control subject to no demand. Pengelolaan persediaan dengan permintaan yang telah diketahui adalah strategi dalam manajemen operasi yang berfokus pada penentuan jumlah stok yang ideal. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan. Kanban adalah sistem yang mengatur aliran produksi dan persediaan berdasar kebutuhan nyata dengan menggunakan kartu Kanban. Dengan menggunakan kartu Kanban, proses produksi hanya berjalan saat dibutuhkan sehingga mengurangi penumpukan barang dan meningkatkan efisiensi. Dalam laporan ini, Kanban diterapkan untuk mengatur pergerakan komponen sepeda La Familia berdasarkan permintaan, lead time, dan safety stock. Berikut perhitungan Kanban dari kelompok kami. Operation Schedule. Mesin scheduling merupakan proses penjadwalan urutan kerja berbagai mesin untuk meminimalkan waktu penyelesaian max span dan idle time. Kami menggunakan algoritma Campbell, Dudek, dan CDS Smith untuk penentuan urutan kerja yang paling optimal di lintasan produksi. Visualisasi dengan Gantt chart digunakan untuk melihat alur kerja dan efisiensi penggunaan waktu pada tiap mesin. Pendekatan ini membantu perusahaan mengatur kombinasi mesin yang efisien dan memaksimalkan kapasitas produksi. Kemudian employee scheduling. Pada praktikum ini, employee scheduling adalah proses
pengaturan waktu kerja karyawan untuk memastikan bahwa jumlah staf yang tepat dengan keterampilan yang sesuai yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Ini mencakup alokasi shift, hari libur, dan penugasan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sambil mempertimbangkan preferensi karyawan, peraturan ketenagakerjaan, dan efisiensi biaya. Operation scheduling berikut mesin scheduling penggunaan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith atau JDS dan dilakukan sebanyak 3 step seperti tabel yang kami tampilkan. Kemudian dari iterasi tersebut dapat disusun Gantt chart seperti tabel yang saya tampilkan. Dengan menggunakan aplikasi Linggo didapatkan working scheduling sebagai berikut. Praktikum ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis berbasis data dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, produksi, perancangan kapasitas, dan pengendalian operasional dalam industri manufaktur. Integrasi dari berbagai metode seperti forecasting, aggregate planning, MPS, MRP, lot sizing, Kanban, operation scheduling, dan workforce scheduling menciptakan sistem produksi yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bekal nyata dalam implementasi di dunia industri yang sesungguhnya. Praktikum ini berhasil mengintegrasikan berbagai metode dalam perancangan dan pengendalian produksi seperti forecasting, aggregate planning, MPS, MRP, dan lot sizing. Metode time series decomposition terbukti paling akurat dalam ramalan. Strategi zero inventory planning memberikan hasil paling efisien dalam perancangan aggregate. Pada penyusunan MPS dan MPR ditemukan kebutuhan untuk strategi tambahan karena kapasitas internal tidak cukup. Metode WAC ini memberikan performa terbaik dalam lot sizing meskipun kompleks. Secara keseluruhan pendekatan sistematis ini mendukung efisiensi biaya, kesiapan produksi, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya, Mas. Untuk saran untuk memenuhi permintaan pasar akan kebutuhan LAVM yang baik pada tahun ke depan, maka disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap metode perancangan agar tetap relevan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Ingat besarnya kebutuhan akan sepeda pada tahun 2021 dan 2022 yang bersifat seasonal dikarenakan pandemi COVID-19 dan tren penggunaan sepeda pada masa itu, maka strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak menentu adalah dengan menggunakan sistem lembur dan outsourcing dibanding dengan menggunakan strategi pembangunan pabrik baru atau strategi ekspansi yang tentunya membutuhkan biaya operasi dan penganggaran yang tinggi. Demikian presentasi kami kelompok POA 5. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kita tutup presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.